selamat dirinya daripada neraka dan selamat dari segala sakit seperti siksa di dalam kubur dan seperti diteliti satu persatu di waktu dihisab dan bahaya waktu berada di atas siratal mustaqim dan seluruh apa yang dihadapinya dari berbagai-bagai haru-hara sebagaimana beberapa hadis menunjukkannya. Karena hamba ini akan ditahan untuk dihisab jikalau ia minum air yang dibawa 100 ekor onta. Jikalau minum 100 ekor onta yang haus, atas paluhnya niscaya kembalilah kanyang. Jadi manusia menghadang hisab itu bapaluhan benar sehingga banjir besar sampai waktu berdiri di padang mahsyar itu paluh sampai ke hidung. Dan waktu di padang mahsyar itu karena kebanyakan makhluk maka berlapis-lapis sampai disebutkan barang siapa diberi kawa meletakkan batisnya sebelah ke tanah itu untung. Artinya berlapis-lapis dijajaki orang. Ini menunggu hisab dalam keadaan semua bertelanjang, matahari 70 ganda panas waktu panas di sini, hampirnya bukuan matahari ke kepala itu sekadar ke kuir celak kada sampai sekilan. Apabila orang banyak urusan dunia maka dihisab satu persatu urusannya, maka lambatnya itu tadi bapanas karena bawaannya banyak, urusannya banyak. Antara gubernur dengan bupati balaya, karena bupati daerah aja nang bakal ditanya. Kalau gubernur seluruh daerah sebab provinsi. Antara orang punya anak satu dengan orang punya anak 10 lain, bakal ditanya seluruhnya. Ini jikalau ditanya. Tapi ada juga orang yang dibebaskan dari hisab. Umat Rasulullah SAW dibagi 3. Ada yang tidak dihisab sama sekali sepertiga. Itu memang urusan Allah. Kita tidak ada yang mengetahuinya. Artinya yang dihisab itu 2/3. Sepertiga aja yang kada dihisab. Nah, orang yang bersifat hatinya ini akhirat, bukan hatinya itu berisi dengan dunia, karena inya takut apabila dunia itu masuk ke dalam hati, dihisab.
Nah, karena takut dihisab, maka dunia itu dibuangnya di dalam hatinya, dihantarkannya di tangannya saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidupnya sugih radhiyallahu anhu, ditanya orang masalah dunia, dijawab sidin, hendaklah dunia itu diandak di tangan aja, jangan di dalam hati. Maka bahwasanya kalau di tangan aja, niscaya kada memberi mudarat, ujar sidin. Su'ila radhiyallahu ta'ala anhu 'anid dunya faqal akhrijha min qalbika ila yadika fa innaha la tadurruka. Itu di dalam manaqib sidin. Oleh sebab itu zuhud ini sifat hati, bukannya sifat anggota luar. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu adalah orang yang zuhud, padahal sidin itu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi zuhud itu dilihat di dalam hati, bukan dilihat di anggota luar. Fahadha huwa zuhdul khaifin. Ini kalau orang khaif, takutnya karena siksa tadi. Karena apabila banyak urusan dunia di hati, maka kena melambatakan Bapak Nas di sana. Nah, karena takut lambatnya ini, lalu hatinya itu dikuranginya cinta kepada dunia. Itu derajat zuhud yang paling di bawah. Wa ka'annahu rabu bil adami law u'dimu, dan seakan-akan mereka ini senang tidak dijadikan Allah jikalau ditiadakan Allah. Hanya orang-orang ini ingin jangan hidup di dunia sini karena takut lambatnya dihisab tadi. Kita melihat contoh di dunia, orang tulak haji di pelabuhan itu kan barang ditimbang, ya kalau nah, begitu pulang kena sampai ke tujuan, barang itu ditunggu, ada yang di tangan, ada yang di bagasi. Apabila orang cuma sedikit saja bawa, nang dijinting bener aja, turun dari pesawat atau turun daripada kapal laut, cepat bertemu pula warganya, cepat keluar masuk di mobil bakal mendapat pula warga. Tapi kalau orang banyak bawaannya, menunggu dulu. Nah, menunggunya ini jatuhnya siksa. Ya, lalu kita di waktu membaca inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, lalu Rasulullah dan hukumnya sunat membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ulun minta hisaban nang sebentar aja, jangan lawas. Tapi kalau kita lihat ada juga orang pulang yang mengurusakan barangnya itu, sehingga barangnya itu ada dipikirkannya. Apian keluar aja boleh aja membuat dia motor, nang lain yang mengurusakan barangnya nang lain. Sampai juga ke rumah, nang nyata dulu inya sampai ke rumah terdahulu daripada barang. Ada yang mahadangi barang, baik bulik jalan barang ini yang kalawasan. Fa innal khalas minal alam yahsulu fi majradil azab. Maka bahwasanya sakit itu
hilangnya itu karena tiada ada lagi, iya kan? Iya kan? Misalnya aja tangan kita mati, tangan ini nggak matinya, aja kibik sudah merasa lagi, sebab sudah mati tangannya ini mati sudah. Apalagi kada lalu datang di mana sakit itu lembaran yang merasa sakitnya sudah makdum, sudah kada ada. Nah di sini duduknya ma'rifat bertingkat-tingkat. Ada yang la ma'buda illallah, ada yang la hayya illallah, ada yang la fa'ila illallah, ada yang la mawjuda illallah. Orang yang diberi maqam la mawjuda illallah, maka dirinya itu merasa adamun mahdun, maka orang ini yang termasuk tidak dihisab. Mudahan kita dapat barakatnya orang ini aja. Semua ini adalah bahagian Tuhan, kismah ilahiyah. Nang ada kayak ini manusia, ada nang kayak ini sudah bahagian Tuhan yang membagi ke itu. Artinya ada kawadio sahai, memang kismah ilahiyah sudah tulisannya atau sudah janjinya orang itu juga sudah. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu mengurus alam semesta, minta kalau, iya kan? Menurut di dalam Quran dan hadis bahwa Rasulullah SAW itu mengurus alam semesta. Baik melajari sidin jiwa. Jadi seluruh alam gurunya Rasulullah, nang lain itu murid sidin. Itu kebesaran Rasulullah. Kemudian seluruh orang yang sugih-sugih semuanya hartanya itu nang membaginya itu Rasulullah. Galak dan diam sampai kepada kita nang membaginya Rasulullah. Jadi tugasnya Rasulullah itu banyak benar. Tetapi Rasulullah itu terdahulunya masuk surga. Iya tak? Karena semuanya urusan itu kadada di dalam hati sidi. Nah kalau orang diberi Allah Ta'ala seperti ini, tapi diberi Tuhan, sebenarnya Tuhan urusan, yaitu orang yang selalu mengakalkan musyahadah Nur Muhammad SAW fi jamil asya, akan diberi seperti, bukan sama, seperti, bukan sama, sebab pada sesamaannya Rasulullah itu. Nah disinilah keabdoliyahnya, keabdolannya orang yang sampai kepada Allah melewat jambatan musyahadah nur, daripada orang yang sampai kepada Allah melewat jambatan syuhudut tauhid. Di sini kalau kita lihat riwayat-riwayat orang-orang tuha-tuha dahulu itu, semuanya itu adalah selalu mengaji ilmu ma'rifat. Ada yang mengaji ma'rifat dengan jalan tauhid, ada yang mengaji ma'rifat jalan musyahadah Nur Muhammad, ada yang kedua-duanya sekali. Dan ilmu itulah yang disayangi oleh mereka, daripada pangkat mereka itu umpama pangkat orangnya, daripada ilmu mereka umpama mereka orang alim, daripada harta mereka daripada orang yang berduit, daripada macam-macam. Mengutamakan ma'rifat dari segala yang lainnya. Kalau kita lihat riwayat Tuhan dahulu itu tadi, cuma kita ini ingin tabarruk, artinya inda dzikris shalihin tanzilur rahmah.
Ketika disebutkan riwayat orang saleh, rahmat Tuhan turun. Nam kita harap berkatnya aja. Sebab kita ini sekarang hidup di zaman yang saraba macam-macam sudah. Tapi kalau mustahil, Allah Ta'ala kawa aja juga, tetap aja puasa. Walau zaman rusak benar, tetap aja ada aja yang bagus. Sebab Tuhan tetap puasa. Kalau pang bahari aja Tuhan yang puasa, ini kada lagi kada, tetap aja. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ya, bukan yang awal aja, yang akhir bisa juga. Hadis Rasulullah SAW yang maksudnya aja atau bunyinya, mathalu ummati mathalul matar. Bermula perumpamaan umatku laksana hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiruhu aw kama. Hujan itu kada tahu labatnya itu nang pamulaan kan labat nang puting bisa aja nang puting labat pamulaannya kada labat. Bisa aja cucunya harap pada kainnya, pada tentu ai harap pada cucu. Thullatun minal awwalin wal thullatun minal akhirin. Mathalu ummati mathalul matar. La yudra awwaluha khairun am akhiruha aw kama qala. Dalam Quran ada lagi yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Nah di sini lalu dapat lurung yaitu manadah, memohon kepada Allah Ta'ala. Apalagi thuluthul lailil akhir, tengah malam memohon kepada Allah. Tengah malam itu saban malam Tuhan menyuruh malaikat turun ke langit pertama mengumumkan beberapa pengumuman. Siapa-siapa yang meminta ampun diampuni, siapa minta rezeki diberi, siapa minta afiat diberi juga. Macam-macam permintaan dikabulkan saban malam mulai jam 2 sampai subuh. Kan sulusul lail akhir malam kan 12 jam bagi 3. Mulai pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 bagi 6 4. Apa 12 dibagi 3 4 ya kan? Ya kan? Nah, 7, 8, 9, 10. Sulasul awal itu malam. Sulasul awal 11, 12, 1, 2, sulusul tsani. Nah dari jam 2, 3, 4, 5, 6 ini sulusul lailil akhir. Bukan Lailatul Qadar aja yang dikabulkan pada saban malam. Tapi kalau malam Jumat bukan pukul 2 aja. Mulai maghrib sampai subuh mustajab doa. Itu keistimewaan umat Rasulullah diberi setiap malam Jumat dari maghrib sampai subuh semalam lalu. Kadang mulai pukul 2 aja. Keuntungannya umat Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah manusia itu diberi Tuhan makan cukup, minum mayu, pakaian ada, rumah ada, kendaraan ada, sudah cukup berataan. Bini ada, laki ada, anak ada. Napa lagi yang dipikirkan? Satu aja lagi yang dipikirkan. Macam apa supaya nafsuku ni mau tunduk beribadah bersyukur. Menyukuri nikmat Allah tadi. Pertama menyukuri
diriku ini ada. Yang kedua menyukuri panca indera, mata melihat, telinga mendengar, muntung berkata-kata, hidung bahinak, hati bergeretek, utak berpikir, tangan batis, kawa berjalan, kawa bersentuh, dan bagarak badiang. Kemudian ditambah lagi dengan rumah, kendaraan, bini, anak, harta, sebagainya. Menyukuri seluruh ibadah itu tadi, lalu waktu diisi dengan ibadah. Arti syukur itu adalah ibadah. Itu secara ringkas. Sorful abdi jami'ama an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Bahasa ringkasnya itu arti syukur itu ibadah. Sudah tentu aja ibadat yang 5 waktu di sini nang sunat. Kalau nang wajib itu pasti sudah. Nah di sini letaknya kesehatan itu lebih utama. Berkata orang-orang saleh di Hadramaut, masya kamal afiyah. Tidak ada yang paling hebat daripada sehat. Karena kalau sehat, bangun tengah malam awal. Ya, lalu menjaga kesehatan hukumnya fardu ain, wahidun nafsin thumma ma wahidun dilin thumma nafsin thumma ma nasab. Ada lagi wa mithlu ardun qad wajad, ada dalam Zubat. Wahidun dilin thumma nafsin, di dalam thumma nafsin sini artinya menjaga kesehatan. Guring harus diatur, cukup makannya bergizi, cukup istirahatnya cukup. Nah di sini masya kamal afiyah. Lamun garing kada kawa, biar terbangun tengah malam tapi garing kada kawa juga sembahyang tahajud, kada kawa sembahyang taubat, kada kawan baca istighfar, kada kawan baca munajat. Kenapa tadi? Karena menyukuri sudah nikmat Tuhan banyak banget. Orang susah apa nang disyukurinya? Orang susah beribadat juga nang sunat-sunat. Kenapa? Karena aku diberi Tuhan hisabnya sedikit. Ya. Orang yang kada bisi napa-napa, napa yang dihisap? Nya kada bisi. Menyukuri nang inya ini adalah kada dihisap kena, dengan buktinya kada diberi Tuhan ka duniaan. Nah, syukurnya ini mendorong hatinya untuk ibadah nang sunat itu banyak. Jadi dasarnya pondasinya ibadah syukur. Apabila ibadah itu dasarnya karena syukur, maka inilah Rasulullah SAW nang berkata, afala akunu abdan syakura. Jadi artinya Rasulullah memimpin supaya kita sebelum ibadah itu pikirkan nikmat dulu. Sesudah kita memikirkan nikmat Tuhan, menyusun. Nah, dari nikmat inilah timbul ibadah. Artinya yang mendorong indiasnya ibadah tadi karena syukur. Ya kan ditakoni orang, kenapa ikam jadi beribadat? Jawabannya karena aku kesesukaan hati kepada Allah. Kesesukaan hati kepada Allah. Kenapa ikam jadi suka lawan Tuhan? Tuhan banyak memberi aku. Macam-macam Tuhan memberi. Nang susah apa? Tuhan memberi aku kada dihisap dengan di sana. Sebab kenapa nang dihisap aku kada bisi kenapa? Baje kada bisi. Nah, jadi dua-duanya ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pegawai bang bersyukur Allah karena Tuhan memberi aku amanah. Tentara bersyukur kepada Allah karena aku diamanai di Allah menjaga keamanan. Maka seluruhnya itu lalu mau menyukuri menjadi orang abid semuanya.
apalagi babinian. Kalau mau bersyukur, masya Allah ibadat itu banyak dari lalakian. Sebab babinian ini sarabang menunggu, makan minum pakai menunggu, nang bacari laki, ya kan? Hah? Jadi waktu itu banyak kosong di rumah. Waktu banyak kosong di rumah. Amun hendak baca Quran, waktunya banyak bisi. Mun lalakian bacarinya, ya kan? Tapi ini dasarnya semuanya adalah kismah ilahiyah, sudah memang bagian atau janji diri. Ad-darajat tsaniyah, darajat kedua, ayyazhada raghbatan fi sawabillah wa na'imi wal ladzatil maw'udah fi jannati minal huri wal qusur wa ghairiha. Ini orang zuhud dari dunia hatinya karena inya itu ingin pahala-pahala Allah, ingin balasan-balasan Allah. Ya kalau ya Tuhan membalas kalau orang menambah ibadat dibalas Tuhan kada. Nah, dunia ini tadi dihilangkannya di hati, diisinya lawan syukur hatinya nih, lalu anggota luarnya beribadat, tapi nang diingatakannya surga. Nah itu nang diingatakannya nih mau unting surga nih, ada nang tadi takutan neraka, ini mau unting surga dan meunting kenikmatannya dan kelezatan di dalam surga yang dijanjikan Tuhan daripada bisi bini, segala mata dan bisi ranjang dan mahligai dan lainnya. Ini diberi nama zuhdur rajin. Ngarannya zuhud kurang nang mangharap, nang di atas tadi khaif, nang di roji. Fa innaha ulama tarakuz dunia qanaatan bil adam wal khalasa minal alam bal tami'u fi wujudin daimin wa na'imin sarmadin la akhirallah. Nang kedua ini bukan mereka itu menghilangkan dunia di hatinya karena qanaah dengan kadada bisi kadada, atau supaya selamat daripada sakit neraka kada. Nah ini orang ini mengharap akan kesenangan yang kekal. Wujud di sini maknanya kesenangan. Wa na'imin sarmat la akhiralahu, kenikmatan yang abadi. Kalau di neraka terus-terusan sakit, kalau di dalam surga terus-terusan nyaman. Jadi orang yang ini hatinya itu penuh dengan mengatakan surga aja. Ada yang dulu tadi penuh mengatakan hisab lawan neraka. Jadi yang dahulu tadi awaknya kurus, ya umpama awak sebabnya orang takutan. Nang dini orangnya lama karena maharap. Nah ini sanyaan ini kelasnya Tuhan yang membagi. Ada orang yang duduk di harap, ada orang yang duduk di takut. Sama-sama zuhud, tetapi kedua-duanya itu masih di bawah derajatnya lagi. Nang paling tinggi derajatnya itu ada jatuh salisa wa yal ulya alla yakuna lahu raghbatun illa fillah wa fil liqa'ih. Inya itu mengosongkan hatinya dari dunia karena hendak mengisi ma'rifatullah aja, sehingga
dia itu berusaha mengosongkan hati daripada aghyar, diisi dengan ma'rifah dan anwar. Jadi aghyar dihilangkan di hati, diisi dengan anwar, yaitu ilmu ma'rifat. Kalau jikalau dibelah hatinya itu niscaya penuh dengan ilmu ma'rifat, ilmu rahasia Allah. Fala yaltafitu qalbu ilal alam liyaqsidal khalas minha wala ilal ladzat liyaqsidayna laha wad-dhafra biha bal huwa mustaghriqul hammi billahi ta'ala. Orang ini bukan takut dengan siksa neraka, bukan mengharap dengan kesenangan surga, tetapi orang ini lamas di lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi asbaha wa umumuhu hammun wahid. Inilah orang yang apabila bangun tidur tujuannya hanya satu, yaitu ma'rifat tadi. Bangun duren tujuannya satu aja, ma'rifat aja. Wa huwal muwahhidul haqiqiyyu. Inilah ngaran ahli tauhid yang sebenar-benarnya. Alladzi la yatlubu ghairallahi ta'ala, yang tidak ada menghendaki selain dari Allah sahaja. Li'anna man talaba ghairallah faqad abadahu, karena orang yang mencari yang lain maka ngarannya orang itu menyembah. Wa kullu matlubin ma'budan, tiap-tiap yang dicari itu adalah yang disembah. Wa kullu talibin abdan biridha ila matlabi wa talabu ghairillah min asyirkil khafi wa hadha zuhdul muhibbin. Nah, yang ketiga ini ngarannya zuhud orang yang cinta. Jadi makomnya ini makom cinta kepada Allah. Lurungnya yaitu tafakkur nang nyaman aja. Itu lurung. Nang nyaman aja nang diingatakan. Jangan mengatakan nang sakit-sakit. Nang nyaman aja diingatakan. Itu lurung untuk mendapat, artinya zuhdul muhibbin ini tadi. Wa humul arifun, mereka itulah yang disebut arif. Li'annahu la yuhibbullaha ta'ala khassatan illa man arafah. Karena kada bisa cinta 100% kepada Allah kecuali orang yang sudah kenal Allah. Wa kama anna man arafa ad-dinara wa dirhama wa alima annahu la yaqdiru ala jami' bainahuma lima yuhibbu illa ad-dinar lam yuhibba illa ad-dinar. Kalau orang sudah tahu dinar lawan dirham, ya kan berlainan, ya kan. Sekali lawan setahun berlain kada. Kamu sudah tahu ini balain, hatinya kemana? Pak dinar dulu ini kisahnya contoh benar aja. Nah demikian dua makhluk dengan Allah. Makhlukkah lawan Allah? Orang ini sudah melihat ini makhluk, ini Allah. Karena sudah ia membanding ini makhluk dengan Allah dibandingnya, lalu tidak ada lagi di hatinya hanya Allah. Makhluk itu tidak ada lagi di hatinya, dia sudah tahu. Bukan Allah Ta'ala itu sama lawan tahun, ada sesamaannya, ada. Artinya inggan tahun aja dulu lawan kekalian, orang ke 7 tahun, apalagi Allah dengan yang lainnya, tidak ada sesamaan laisa kamitslihi. Nah di sini duduknya orang-orang ahli tauhid yang sebenarnya, di sini duduknya orang zuhud nang bujur-bujur zuhud tadi, zuhdul muhibbin di sini. Dan pekerjaannya siang malam ingganya mengingatkan nang nyaman aja.
mencari kenyamanan aja. Aku ini diberi Tuhan kenyamanan, pintangan mana? Pintangan mana Tuhan mencari memberi kenyamanan lawan dia aku? Oh, aku melihat nyaman, mendengar nyaman. Pokoknya di nyaman aja tutup. Lurungnya orang nenek. Apabila dia bangun guring yang dipikirkannya hingganya di mana Tuhan memberi kenyamananku pintangannya. Pintangannya yang nyaman kan itu yang dicari, yang dipikirkannya itu aja orang nenek. Memang sudah kayak itu dasar. Banyak bangun guring yang nyaman dipikirkannya. Mulai orang susah saja. Di mana kenyamanannya? Maling pada berpikir nak menentannya nak ada bisik. Artinya memikirkan di mana Tuhan memberi kenyamanan loh aku ini di mana-mana. Di sini. Itu aja banyak bangun guling kepakur aja anunya amalannya. Nah karena sudah hatinya tadi gembira benar, lalu mendorong ibadahnya. Jadi ibadah itu dorongan karena gembira. Iya, namanya dasarnya ibadat itu imbiasnya yang mendorong syukur. Ya kan ditakuni kenapa nyawa jadi ibadat? Karena syukur. Itu aja. Ya kan ditakuni tapi nya ada bebandah juga. Ya kan ditakuni. Apalah aku mu'abdan. Nah di sini letaknya nang lahumul busyra, orang nang gembira terus menerus. Kan lahum berdulu, busyra berdulu. Kenapa jadi khabar berdulu? Mubtada berdulu taksis. Ada orang nang kayak ini diberi Tuhan, didudukakan di makam situ. Fakadzalika man arafa Allah wa arafa ladzatan nazar ila wajhil karim wa arafa anna jam'a baina tilkal ladzah wa baina ladzat tana'um bil hur bil ain wan nazar ila nafsil qusur wa qadratil asjar ghairu mungkin. Nah demikianlah orang yang sudah tahu dengan Allah dan merasa kelezzatannya dan ia yakin kada kawal kelezatan lawan Allah itu tercampur lawan kelezatan yang lain, yaitu keduniaan tadi. Pahamlah, maka mudahlah lawan inya meninggalkan kelezatan dunia ini. Lalu ada pertanyaan itu di kitab lain ada, apakah orang ini meninggalkan kelezatan dunia sama sekali? Jawabnya kada. Oh kenapa jadi kada? Karena mereka memandang lezat yang di dunia ini adalah ambayang daripada lezatnya Allah tadi. Ya kan? Bukan datangnya kelezatan ini dari mana? Dari Allah. Nah kasih itu pulangnya, duduknya. Ya kan? Situ duduknya. Pokoknya orang yang sudah kayak ini, orang yang kayak ini lahumul busyra tadi gembira aja. Bangun guling yang dipikirkannya di mana pintangan kenyamanan. Maka itu ada yang pertama tadi karena banyak bangun guling, usia udah masuk neraka. Ada yang kata-kata hantu banyak bangun guling. Enggaknya mengatakan bidadari kayak ini. Ini itu aja dia orang dibayang akannya. Ini pembedaan antara tiga pemikiran orang tiga kelas ini. Fala yuhibbu illa ladzatan nazar wa la yu'thiru ghairahu wa la tadhunanna annaha janna illa an-nazar ila wajhillah yanqalib
lilan hasil wal qusur muttasaun fi qulubihim ba'da qalbi dan datila ini ada jannah kalau datila mungkin dunia wastila ala aqrabil ardi wa liqabil khalqi bil idafa ila istila ala usqurin wal li'bi bihi wa talibun li na'imil jannah inda ahli ma'rifah wa arbal qulub as-sabi al-qalib lil la'bi laib bahasanya li'bi kebangajan bil usqur at-tarik al-ladatil mulki wa dari kalau usuli an idrakil ladatil mulki lalu al-laib bil usqur bi nafsi ala wa ala dun istilal dari mulki ala kafatil khalqi. Mudah-mudahan kita dapat barakat dan manfaatnya. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله.